Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kontrak forward dan swap. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Frasilia Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai kontrak forward. Dan yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai swap. Di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik kontrak forward dan swap sebagai berikut. Yang pertama ada kontrak forward dan yang kedua ada swap. Untuk yang pertama, materi yang akan dibahas dalam konten ini adalah kontrak forward. Tujuan dari konten materi 1 yaitu memahami konsep kontrak forward dan yang kedua memahami jenis-jenis kontrak forward. Di sini ada konsep kontrak forward. Kontrak forward adalah suatu kontrak di mana kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, bernegosiasi dan menandatangani kontrak tertulis yang berisi kesanggupan kedua belah pihak untuk memperjualbelikan suatu komoditi atau aset tertentu dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga tertentu di kemudian hari. Forward dipakai untuk mengelola resiko dengan cara lindung nilai. Di sini ada jenis-jenis kontrak forward. Yang pertama ada currency forward contract. Dalam currency forward contract, maka suatu pihak wajib untuk membeli atau menjual mata uang tertentu dengan nilai tukar tertentu dalam jumlah tertentu di tanggal yang sudah ditentukan di masa depan. Lalu di sini ada equity forward contract. Dalam equity forward contract, maka suatu pihak wajib membeli atau menjual instrumen ekuitas ataupun indeks saham pada waktu tertentu di masa depan. Jenis kontraknya bisa saham tertentu atau portofolio. Yang ke-C ada commodity forward contract. Commodity forward contract adalah kontrak dengan underlying aset berupa komoditas seperti minyak, emas, jagung, dan lainnya. Kontrak ini memungkinkan suatu pihak untuk membeli atau menjual komoditas dengan harga tertentu di masa depan. Jadi kontrak ini mengantisipasi terjadinya perubahan harga di masa depan. Untuk produsen, kontrak ini bermanfaat dalam mengurangi risiko jika harga komoditas menguat di masa depan. Lalu di sini ada bond forward contract. Bond forward contract hampir serupa dengan equity forward contract. Hanya saja obligasi punya jatuh tempo, sehingga kontrak forward pasti kadaluarsanya sebelum tanggal jatuh tempo. Obligasi yang umum dijadikan bond forward adalah T-bills yang dikeluarkan Dept Keuangan Amerika Serikat. Pada kontrak ini, satu pihak sepakat untuk membeli T-bills pada harga yang telah dipatok saat itu pada masa depan sebelum tanggal jatuh tempo T-bills tersebut. Lalu di sini ada interest rate forward contract. Interest rate forward contract disebut juga dengan forward rate agreement, di mana underlying aset berupa pembayaran bunga dalam mata uang tertentu. Jadi dalam FRE ini merupakan kesepakatan untuk meminjamkan atau meminjam dana tertentu secara fixed rate. Lalu di sini ada materi yang kedua tentang swap. Tujuan dari konten materi kedua yaitu pertama mengetahui konsep swap, yang kedua memahami konsep jenis-jenis swap. Di sini ada konsep swap. Swap adalah suatu perjanjian di mana dua belah pihak setuju untuk saling melakukan tukar-menukar aset finansial di waktu tertentu di masa mendatang. Di sini ada jenis swap, ada 3 yaitu pertama ada interest rate swap, yang kedua equity swap, dan yang terakhir ada currency swap. Di sini ada jenis-jenis swap. Yang pertama tentang currency swap. Dalam currency swap, masing-masing pihak membayar dalam suku bunga tetap, namun dengan mata uang berbeda. Currency swap mewajibkan pihak-pihak yang bertransaksi untuk saling membayar pokok dalam mata uang yang berbeda pada awal transaksi dan mengembalikannya pada akhir transaksi. Currency swap biasanya digunakan untuk mengurangi risiko dalam fluktuasi mata uang. Lalu di sini ada interest rate swap. Dalam interest rate swap, kedua belah pihak setuju saling membayar bunga berdasarkan jumlah pokok tertentu. Biasanya satu pihak membayar bunga secara fixed rate, sedangkan pihak lain membayar bunga secara floating rate. Interest rate swap dapat digunakan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara bunga yang dibayar dengan bunga yang diterima, sehingga masing-masing pihak menerima bunga
mengambang dan membayar bunga mengambang juga, atau menerima bunga tetap dan membayar bunga tetap juga. Dalam interest rate swap, dua pihak dapat saling menyelamatkan dari risiko kerugian karena kenaikan bunga mengambang atau bunga tetap. Lalu di sini ada currency coupon swap. Currency coupon swap mirip dengan currency swap, namun pihak yang satu membayar dalam mata uang tertentu dengan suku bunga tetap, sementara pihak yang lain membayar dalam mata uang lain dengan suku bunga mengambang. Dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi tersebut adalah kontrak forward adalah suatu kontrak di mana kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, bernegosiasi dan menandatangani kontrak tertulis yang berisi kesanggupan kedua belah pihak untuk memperjualbelikan suatu komoditi atau aset tertentu. Sedangkan untuk swap sendiri adalah suatu perjanjian di mana dua belah pihak setuju untuk saling melakukan tukar-menukar aset finansial di waktu tertentu di masa mendatang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.